uang sakunya kalau di Malaysia sebulan habis berapa sih emangnya gitu? Itu pertanyaan yang pengen saya hindari uang saku itu. Terus kalau misal nih ngomong-ngomong keberangkatan tuh kan naik pesawatnya kan, nggak mungkin kan ke Malaysia Nggak mungkin berdayung dari perahu itu. Nggak mungkin kan? Di sana tuh ada fasilitas gym, Gym, fasilitas lapangan bola, lapangan bola, fasilitas kolam renang, kolam renang, Lapangan menarik golf banget. juga ada. lapangan golf, Game center ada. game center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manners, jumpa lagi di Opsi, obrolan prestasi episode 5. Bersama saya Salima sebagai host, dan kita ditemani oleh teman-teman kita dari Prodi Manajemen yang barusan pulang dari student exchange. Kira-kira siapa mereka? Yuk langsung kenalan aja. Halo. Halo Sobat Sobat. Oke, kenalan dulu dong. Halo everyone, saya Fajar Nugroho dari Prodi Manajemen International Program Angkatan 2020. Halo Sobat Manners, saya Jati Mamuda dari Prodi Manajemen Reguler Angkatan 22. Halo Fajar, halo Jati. Halo. Kemarin dengar-dengar kalian nih habis pulang dari student exchange. Kemarin emang habis student exchange kemana sih? Oh ya, betul, kita baru pulang dari program student exchange, tepatnya di Malaysia ya, di Universitas Kebangsaan Malaysia. Universitas Kebangsaan Malaysia, keren banget. Kira-kira kenapa sih Kak, kok Kak Jati sama Kak Fajar ini memilih untuk melakukan student exchange di semester 4 ya berarti? Iya, Kemarin semester semester 4, sekarang semester 5. Kira-kira kenapa alasannya kok pengen student exchange? Ya, untuk aku sendiri ya, alasannya tuh aku tuh pengen cari pengalaman internasional, yang dimana salah satunya memilih exchange program ini untuk bisa belajar setidaknya 1 semester di universitas luar negeri. Salah satunya itu di Malaysia. Oh Kalau iya, aku sendiri itu. cari pengalaman ya. Kalau Kak Betul. Fajar kira-kira apa nih? Kalau dari aku sendiri itu pengen memaksimalkan opportunity yang memang sudah ditawarkan dari Prodi Manajemen ya, dan juga seperti yang Jati bilang, saya juga pengen dapat pengalaman yang baru karena sebelumnya saya belum pernah belajar dan merasakan secara langsung gimana sih rasanya kuliah di luar negeri. Jadi mumpung ada kesempatan tersebut ya saya coba ikut dan pengen dapat pengalaman yang baru. Wah, luar biasa, keren banget, pengen dapet pengalaman yang baru. Dan tadi Kak Fajar sempat mention ya kalau itu tuh program yang udah disediakan sama Prodi Manajemen. Nah itu berarti action kemarin itu program kerjasama dengan Malaysia atau ikut program lain Kak? Boleh dijelasin dong? Oh ya, ini tuh bentuk program yang kita ikut exchange ini. Itu program kolaborasi antara Universitas Islam Indonesia dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Ya. Jadi memang kedua universitas ini sudah saling berkolaborasi, di mana mahasiswa dari UII bisa ke UKM. Begitupun sebaliknya, karena semester terbaru ini, semester 5 sekarang, semester sekarang itu ada mahasiswa dari Malaysia, kebetulan UKM yang datang ke UI juga. Oh begitu ya, jadi Ya, memang setiap semesternya itu ada program student action ini. Betul. Wah luar biasa nih Sobat Banners. Berarti Sobat Banners punya kesempatan untuk punya pengalaman yang sama dengan Kak Jati dan juga Kak Fajar untuk mendapatkan pengalaman student action di Universitas Universitas Kebangsaan Malaysia. Malaysia. Nah, kira-kira boleh diceritain nggak sih Kak, kenapa kok kalian memilih UKM sebagai universitas tujuan kalian? Kalau dari saya sendiri tuh saya udah research dari beberapa program yang ditawarkan UII, khususnya program exchange student ya. Jadi UI itu bermitra dengan beberapa universitas, contohnya di Malaysia, Korea, Aussie, dan juga Netherlands. Malaysia itu salah satu pilihan yang worth it menurut saya, dari segi kualitas dan juga harga. Dan UKM itu untuk saat ini dia berada di top 2 secara umum ya, top 2 university in Malaysia. Jadi itulah salah dua mungkin bisa dibilang pertimbangan terbesar kenapa saya mau ikut program exchange student di Malaysia, tepatnya di UKM. Kalau Jati? Kurang lebih sama kayak Fajar juga, karena sama penelitian saya sebelum saya berangkat, kalau aku cari-cari, kalau aku lihat tuh kualitas pendidikan dari Universitas Kebangsaan Malaysia ini emang dia udah sangat proper banget. Dari QS Rank World Rankingnya juga, dia ada di posisi ke 100-an kurang lebih. Dan untuk kayaknya di Malaysia ya, kayak Fajar omongin sebelumnya, itu top 2 di Malaysia. Ya, dan juga kalau nggak salah di ASEAN itu dia top Iya. 3 atau top 4 gitu Iya, ya, di betul. ASEAN itu. Wow, berarti luar biasa ya, bisa dapat kesempatan berkuliah di Malaysia dan juga di top university-nya, luar biasa. Kalau gitu boleh nggak sih Kak, aku kepo nih, gimana sih hari-hari ketika kuliah di sana itu kalian selama student exchange di Malaysia itu ngapain aja, mungkin dari pembelajaran di kelas dan juga dari mungkin jalan-jalannya kali ya boleh ceritain dong, boleh nih. Ini mau siapa dulu? Jadi dulu mungkin.
Oke, mungkin ada dua perspektif ya kali ya. Iya. Iya. Jadi aku dulu kurang lebih aku sama Fajar sama karena kita masuk di kelas yang sama juga. Betul. Mulai dari yang di Fakultas FIP sama di Citra. Jadi dua-duanya kita satu kelas semua. Dan kayaknya kalau pembelajaran ya kurang lebih sama mungkin ya. Cuman di sana tuh kita tuh di kelas Inggris ya kan? Betul. Di kelas internasional di mana kelasnya selama pembelajaran itu menggunakan bahasa Inggris. Dan di sana tuh lebih sering ditekankan untuk kerja kelompok. Kerja kelompok. Jadi ya. hampir 95% tugas yang diberikan itu udah pasti tugas kelompok. Tugas kelompok ya. Iya. Berarti lebih banyak challenge-nya itu di bagaimana kita bekerja sama Nah, gitu ya. itu juga tantangan buat pengalaman Tantangannya. kita. Apalagi teman-temannya, berarti semuanya teman-teman internasional juga ya. Internasional, mulai dari lokal, Lokal Cina, dari Cina. dari benua Timur Tengah, Eropa, jadi semuanya jadi kumpul jadi satu. Biasanya juga dosen-dosen tuh nggak mau kalau misalnya ada satu kelompok yang cuman dari satu lokal doang, misalnya kayak ada dari Malaysia doang, dari Cina doang, dia nggak mau, maunya harus I satu see. semua. Luar biasa, berarti banyak dapat pengalaman culture Betul. exchange ya Kak di Betul. sini ya, luar biasa. Kalau dari Kak Fajar nih gimana? Kalau dari saya sendiri, feeling belajarnya itu tentu pasti beda banget ya di Indonesia dan di Malaysia. Kita tuh lebih banyak menemukan perbedaan. Seperti yang Jati bilang, dalam satu kelas itu kita bisa punya teman dari berbagai negara. Jadi challenge-nya tuh besar. Dan saya bisa bilang bahasa Inggris saya itu di sana benar-benar improve. Karena Betul. ruang lingkupnya tuh benar-benar nge-push kita buat ngobrol pakai bahasa Inggris. Pokoknya daily activity-nya tuh benar-benar pakai bahasa Inggris. Apalagi tuh kerja kelompok, kita banyak berinteraksi. Gimana kita solve problem untuk tugas-tugas yang diberikan pakai bahasa Inggris. Jadi benefit yang saya rasakan itu sekarang kayak banyak banget gitu. Apalagi khususnya saya ngincer bahasa Inggrisnya gitu. Wah, Dan saya ngerasain keren. dapat. Rasanya kayak waktu pulang ke Indonesia tuh rasanya kayak jadi pribadi yang baru ya. Betul. Pribadi yang fresh gitu, yang Betul, jauh betul lebih banget. berkembang, luar Betul biasa, banget. keren banget. Gimana nih Sobat Barus, pengen punya pengalaman yang sama Kak Jati sama Kak Fajar ya? Selain dari kegiatan perkuliahan nih Kak, kalau misalnya orang action tuh kan biasanya jalan-jalan ya atau banyak kegiatan di luar kampus ya. Itu kira-kira Kak Jati sama Kak Fajar tuh kemarin ngapain aja kegiatannya gitu selama di Malaysia yang bikin seru banget gitu? Saya Oke, Fajar dulu boleh. Kalau dari saya sendiri tuh, saya nggak cuma belajar di Malaysia. Waktu itu saya nyari pengalaman di luar akademikal. Karena saya ngelihat di Malaysia itu banyak opportunity untuk bisa part time gitu. Dan ini memang diperbolehkan untuk mahasiswa internasional melakukan part time di Malaysia. Jadi saya nyari pengalamannya, selain belajar juga saya part time. Dan juga mungkin jalan-jalan ya di Malaysia itu dekat dengan negara tetangga yaitu Thailand dan juga Singapura. Untuk mahasiswa Indonesia yang waktu itu bareng kita, tapi bukan dari UI ya, mereka itu nge-explore Thailand waktu jeda kuliah ya, jeda semester. Setelah UTS mereka itu memutuskan untuk liburan ke Thailand dan juga sebagian dari mereka memutuskan untuk ke Singapura. Kalau dari sisi sendiri cuma nge-explore Malaysia aja sih. Contohnya jalan-jalan ke Malaka ataupun lebih seringnya ke Kuala Lumpur. Betul. Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur tuh udah pokoknya destinasi wajib, seenggaknya seminggu sekali kebanyakan orang. Seminggu sekali ke Kuala Lumpur ya. Kayak kalau malam mingguan gitu Iya. harus ke Kuala Lumpur gitu. Seminggu kagak keluar tuh kayak ada yang kurang. Apa yang kurang yang begini ya? Kuala Lumpur belum. Nah, Kuala Lumpur ya berarti ya. Luar biasa. Kalau Kak Jati gimana Kak? Di sana ngapain aja? ya kurang lebih sih kalau Fajar sendiri kan tadi diisi dengan part time. Kalau Jati sih kemarin tuh bangun relasi lah. Seenggaknya waktu di UKM itu di Malaysia itu kita tuh tinggal di mana di dorm KIZ. Di mana nasionalnya. itu khusus untuk internasionalnya. Jadi di sana banyak sekali orang-orang dari latar belakang negara yang berbeda. Jadi itu coba approach satu-satu dari mereka. Hampir semua kira-kira ya orang-orang Timur Tengah yang di sana tuh kenal sama Jati. Wow, Jadi, keren. Betul. Ya dan emang mereka tuh asik, mereka tuh sering bawa Jati ke sana kemari gitu kan. Jati besok ada kelas gas, misalnya gak ada kelas kita ke sana yuk, di sini yuk. Dan alhamdulillah mereka semua baik. Mereka semua baik ya Kak. Iya. Berarti nggak perlu risau ya karena semua orang Nggak di sana perlu. tuh baik-baik juga dan sama-sama mahasiswa jadi bisa nyambung lah ya. Keren banget. Oh iya. Ngomong-ngomong nih ya, exchange itu kan di semester 4 nih. Kira-kira itu apakah bisa dikonversi gitu exchange-nya dengan mata kuliah kita yang di sini tuh, coba dijelaskan Kak. Pasti. Jadi program student exchange ini tuh sistemnya kita bukan cuma exchange terus kita nggak dapat apa-apa selain pengalaman gitu ya. Jadi programnya itu bakal apa yang kita pelajarin di sana, berapa total SKS-nya nanti bakal dikonversi. Jadi
bisa dibilang itu worth it lah. Kita nggak cuma join program-program exchange, dapat pengalaman, cuma belajar di sana, terus nantinya kita harus mengulang 1 semester di sini, itu enggak. Itu nantinya bakal dikonversi kok. Sampai berapa SKS Kak konversinya? Kalau maksimal itu 21 SKS. 21 SKS. Iya. Berarti mata kuliah di semester 4 itu udah tuntas ya? Tuntas. Ya, ini harus terus digarisbawahi. Kalau ini aku tuh udah beberapa kali nge-approach teman-teman kayak nawarin exchange gitu kan, kayak kenapa nggak gini kan, kenapa nggak ngambil, kenapa ini, ternyata ada keraguan di mereka. Salah satunya ini, mereka tuh tahu kalau misalnya ngambil exchange, mereka tuh semester ini tuh bakal ngulang di semester depan. Kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya enggak ya? Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya tuh kalau ada matkul yang bisa dikonversi, jadi ya bisa masuk juga ke SKS sekalian. Jadi nggak perlu risau. Jadi buktinya saya sama Fajar sekarang ini udah nggak ngulang semester yang kemarin. Oke, luar biasa, keren banget ya. Udah bisa dapat pengalaman yang keren di Malaysia, di universitas yang bagus, dan juga langsung dapat kredit transfernya. Nah, kalau kira-kira nih kayaknya Sobat Menors ini udah mulai pada tertarik nih Kak untuk dapat pengalaman yang sama Kak Fajar dan Kak Jadi. Boleh nggak sih ini kasih tips and triknya nih, kira-kira kalau misalnya mau exchange ke Malaysia juga, ke UKM, itu apa aja sih Kak yang perlu disiapin oleh Sobat Menors mulai sekarang? Dari mungkin berkas-berkasnya atau gimana untuk pendaftarannya gitu. Mau Fajar apa aku? Bebas. Boleh. Fajar aja mungkin. Oke, untuk persiapan itu mungkin saya bisa bilang persiapan itu saya bagi jadi 2 ya. Dalam segi akademik ataupun dari diri sendiri. Kalau untuk dari akademik, mungkin kalian bisa persiapkan yang pertama nilai bahasa Inggris atau sertifikat bahasa Inggris. Bisa jadi IELTS, itu yang paling mungkin IELTS ini saya saranin pakai IELTS gitu. Kalaupun memang nggak mau pakai IELTS karena biaya tesnya yang mahal, kalian bisa pakai Duolingo ataupun TOEFL. Gitu. Dan untuk IELTS sendiri itu syaratnya minimal 6,5, untuk Duolingo itu 105 dan TOEFL ITP itu 550. Itu untuk sertifikat bahasa Inggris, dan juga jangan lupa untuk maintain GPA kalian atau IPK kalian itu minimal di 3. Jadi itu untuk berkas-berkas lainnya itu bakal diurus dari prodi manajemen kok. Contohnya seperti recommendation letter dan berkas-berkas lainnya itu bakal diurusin sama prodi gitu. Dan juga untuk persiapan dari diri sendiri, kalian jangan lupa siapin paspor. Ini yang penting tuh. Banyak dari mahasiswa mereka tuh gelagapan karena udah mepet keberangkatan tapi belum punya paspor ataupun gimana. Jadi kalau bisa jauh-jauh hari punya paspor, karena itu juga entah berguna atau tidaknya di kedepannya buat dari sekarang aja gitu. Luar biasa, jadi kayak harus ada nilai bahasa Inggris teman-teman, setelah itu juga IPK minimal 3, sama persiapan berkas-berkas lain, tapi persiapan berkas-berkas lain ini bisa dapat bantuan ya dari prodi manajemen. Dan juga yang terakhir persiapin paspor. Nah, kalau untuk visanya sendiri itu gimana ya Kak, coba? Nah, Visa boleh dijelasin Kak? Kalau visa ini cukup menantang sebenarnya. Cuman nggak yang susah sebayangan kita. Sebenarnya kalau visa ini kita cukup apply aja. Apply terus tunggu sampai selesai, ikuti prosesnya. Gitu doang sebenarnya. Cuma kita itu gelagap karena mepet. Daftarnya mepet, dan kita baru apply, dan kalau nggak salah seminggu sebelum keberangkatan itu visa baru beres. Iya. Nah, jadi untuk visa itu sebenarnya prosesnya bakal dibantu dari representatif of Malaysia gitu ya. Semua prosesnya bakal dibantu, bakal dibimbing apa aja dokumen yang diperlukan. Kita hanya perlu mempersiapkan. Jadi kalau misalkan udah disuruh mempersiapkan A, B, C, itu kalian dokumennya segera diselesaikan gitu biar visanya itu cepat jadi. Gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak boleh dadakan ya, nggak boleh mepet-mepet, harus disiapin mulai sekarang. Nah gimana? Jadi Sobat Menors harus siapin mulai sekarang ya. Iya. Oh iya, ada satu lagi. Jadi buat persiapan di diri sendiri, kalian itu sebelum ikut exchange kalian harus tahu dulu kayak apa sih tujuan kalian ikut exchange gitu. Kebanyakan dari mahasiswa Indonesia dari kampus lain yang mereka itu ikut exchange program di Malaysia, mereka tuh lupa tujuan utama. Karena Malaysia itu kan dekat dengan Thailand ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga Singapura. Mereka udah sampai Malaysia tapi lupa dengan tujuan utama gitu. Mereka fokusnya liburan, eksplor Malaysia tapi lupa dengan tugas-tugasnya. Jadi kalian harus tahu dulu kalian mau ngapain di Malaysia. Kalau yang udah tahu, mantepin gitu. Ya kalian pasti bakal di Malaysia itu banyak waktu libur, beneran. Banyak waktu libur ya? Banyak waktu libur. Jadi selesai dulu tugasnya, baru liburan. Oke, keren banget ya. Berarti Kak Fajar dan Kak Jati ini termasuk yang bertanggung jawab ya sama tugas-tugas kuliahnya. Keren banget. Terima kasih. Iya. Oke, terus
Oke, luar biasa ya berarti ya. Terus boleh nggak sih diceritain Kak, gimana sih proses keberangkatan nih, kayak dari daftar di UKM-nya itu berapa bulan gitu sebelum berangkat, sama sampai waktu berangkat tuh gimana prosesnya gitu? Oke. Mungkin ini lebih ke persiapan sebelum berangkat dan waktu kedatangannya gitu ya. Iya. Betul. Jadi kita tuh dulu daftar di bulan Desember apa ya? Atau Januari ya? iya, pokoknya di bulan-bulan Desember kalau nggak Januari 2024. Terus setelah 2023 ya, Desember 2023. Iya, Desember ya, Desember 2023 dan Januari 2024. Oke. Kita mulai daftar, tapi saya daftarnya lambat, yang duluan Ya, daftar tuh jadi. saya. Oh ya. Jadinya visa saya tuh jadinya lebih lambat. Oh iya, untuk pendaftaran sendiri itu, aku sama Fajar itu pendaftarannya renggang antara Desember 2023 sama Januari 2024. Iya. Nah, kebetulan aku sendiri waktu itu yang daftar di awal, Iya. dan Fajar itu di injury time, terakhir-terakhir tuh. Terakhir-terakhir. Itu baru Fajar daftar. Dan untuk keberangkatan sih nggak sesulit itu ya. Ya untuk keberangkatan itu nggak sesulit itu karena kita juga jadi dari Malaysia sendiri tuh udah ngatur tanggal keberangkatan karena mereka menyediakan jemputan hanya Betul. di tanggal tersebut. Betul, Oh, I see. betul. Jadi kalau nggak salah waktu itu di tanggal 18 Maret apa ya? Oh, luar biasa masih ingat. Ya 18 Maret. 15 Maret ya. Mereka menyediakan jemputan, jadi daripada kita bingung-bingung nantinya di Betul. Malaysia harus ngeluarin duit untuk transportasi dan segala macem. Jadi saya dan Dati itu janjian untuk berangkat di tanggal tersebut untuk ngejar itu jemputan dari yang disediakan dari UKM. Jadi teman-teman yang misalnya mau nanti ke UKM bingung, takut misalnya kalau misalnya sampai sono tuh gimana gini-gini, dan Iya, takut. Insya Allah di sana udah ada badinya juga, di mana badi itu orang yang nemenin kita selama exchange. Jadi kita Oh, bisa iya. pertanyaan tentang apapun di Malaysia, kita bisa tanya ke dia. Betul. Oke, luar biasa ya. Berarti daftarnya itu dari Desember ke Januari, setelah itu bulan Maret itu berangkat ya, begitu ya Kak ya. Terus kalau misalnya ngomong-ngomong keberangkatan tuh kan naik pesawat ya kan, nggak mungkin kan ke Malaysia Nggak mungkin naik. berdayung dari Iya, perahu itu. nggak mungkin kan. Itu kira-kira tuh berapa sih Kak tiket dari Jogja untuk ke Malaysia, berarti Jogja, Jakarta, Malaysia. Betul. Setelah itu dari kedatangan di sana, dan boleh deh sekalian diceritain kira-kira tinggal di Malaysia itu ngabisin biaya berapa sih gitu Aduh, untuk sebulan, untuk Waduh. satu semester gitu. menarik. Fajar dulu boleh. Oke, kalau saya kan aslinya dari Lampung ya, waktu itu karena pas banget liburan, saya posisinya lagi di Lampung. Jadi kalau tiket itu saya dari Lampung ke Jakarta, Ke Jakarta. dari Jakarta baru ke Malaysia. Itu saya habis untuk total keseluruhan pesawat itu 2 penerbangan sekitar 1.700.000 atau 1.800.000. Nggak begitu mahal kok. Menurut saya penerbangan Indonesia ke Malaysia itu lebih murah daripada Indonesia ke penerbangan Indonesia. domestik gitu. Iya, iya. Dari Jakarta ke Jogja ataupun luar Jakarta Jawa Bali. ya. luar Jawa. Berarti penerbangan dari Indonesia ke Malaysia itu sekitar mungkin 1 juta ya Kak ya? Ya. Dan Betul. seinformasiku ya, ada penerbangan direct dari Yogyakarta langsung ke Malaysia. Iya, Itu kisaran 1,5-an. 1,5. Dan kalau misalnya bisa ngetek ngamanin tiketnya lebih awal, kira-kira 3 bulan terlebih dahulu, itu bisa lebih dapat lebih murah. Bisa dapat lebih Lebih murah murah, ya, gitu. Luar biasa. Berarti ini termasuknya affordable ya untuk tiap Affordable. pesawat. Terus kalau misal di sana di Malaysia tadi dijemput, Ya. iya, setelah itu tinggalnya di mana sih Kak tinggalnya? Untuk tinggalnya kita tuh di Malaysia mereka punya dorm khusus untuk mahasiswa internasional. Jadi anggap aja bilang aja hotel ya. Jadi Malaysia itu punya beberapa dorm dan salah satunya itu khusus untuk mahasiswa internasional. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mau tinggal di mana. Saya nyaranin yaudah tinggal aja di dorm tersebut gitu karena itu dekat dari fakultas. Kalian nggak perlu nanti mikirin transport dan segala macem, dan juga tempatnya lumayan enak kok. Untuk Fasilitasnya enak ya? fasilitasnya enak. lengkap. Lengkap. Ada apa aja tuh di dorm fasilitasnya? Lebih ke fasilitas kampus sih. Tapi di dorm internasional ini tuh deket kemana-mana. Ya. Di sana tuh ada fasilitas gym, Gym, fasilitas lapangan bola, lapangan bola, fasilitas kolam renang, kolam renang, Lapangan kolam golf lagi. juga ada. lapangan golf, Game lapangan center golf, ada. game center tuh kayak warnet ya, Iya. game center. Terus deket ke cafe, Cafe juga. Jadi mereka ada coffee shop juga. tuh ada coffee shop. Itu kalau buat kehidupan sehari-hari nih kayak cuci gitu, Oh, mereka- makan gitu gimana? Jadi di Malaysia itu di dorm tersebut ada self laundry kok. Betul. Self laundry ada juga ya? Ada, berarti Ada. ya? Jadi kalau misalkan
untuk mahasiswa Jogja nih, kalau misalkan kalian terbiasa dengan laundry kiloan yang udah disetrika, kalau di sana nggak ada, di Malaysia tuh nggak Nggak ada yang gosokin. laundry kiloan yang nanti Nggak ada. kalian terima beres udah digosokin, udah disetrika, di sana nggak ada. Jadi self laundry, kalian lipat sendiri. Kalau misalkan nggak ada setrika pun nggak apa-apa. Yang penting setelah selesai laundry langsung dilipat. Langsung dilipat. Karena kan lagi panas-panasnya tuh. Oke, terus kalau makan tuh gimana Kak di sana kalian? Kalau makan sendiri tuh di KIZ-nya itu sendiri, di dorm internasional sendiri itu udah ada kantin. Udah Dan, ada kantin. Iya, dan itu bisa approve semua makanannya enak semua. Semua makannya enak, beneran Iya. nih. Jadi kalau untuk mahasiswa Indonesia mungkin karena Indonesia sama Malaysia tuh rasanya nggak jauh beda ya. Betul. Jadi mungkin masih bisa diterima lah. Dan menurut Siap. saya tuh beberapa menu tuh rasanya lebih worth it daripada masakan Indonesia gitu. Wow, Lebih keren strong, banget nih, Kak. menarik ya. Aku juga jadi tertarik nih lama-lama buat kesana juga. Terus kira-kira nih Kak, untuk biaya dorm itu kira-kira sebulan itu berapa? Atau mungkin Kakak bayar satu semester? Dan juga uang sakunya kalau di Malaysia sebulan habis berapa sih emangnya gitu? Itu pertanyaan yang pengen saya hindari di waktu itu. Silakan. Bro. Oke, jadi saya sama Jati, oh ya di dorm internasional itu kebagi jadi dua. Ada yang tipe single dan juga tipe double. Double. Kalau saya sendiri tuh ngambil yang double. Itu untuk biayanya Rp490 atau sekitar 1.700.000 per bulan. Per bulan. Dan untuk Jati itu berapa Jati? Tuh isi Kalau di nominal ringgitnya sih aku lupa. Tapi nominal rupiahnya aku ingat betul itu sekira 2,1-an. 2,1. 2,1. Kalau untuk yang single itu 2,1 2,1 juta, untuk yang double itu 1,7 juta ya. Betul. Oke, masih ya mirip-mirip lah ya sama Mirip-mirip sama kos-kosan di Jogja lah. Jogja ya. Ya, bisa Oke, dibilang. terus kalau misalnya uang sakunya nih Kak, spill dong berapa? Saya tadi udah bilang ya, saya itu part time. Jadi saya part time-nya tuh di salah satu cafe yang ada di dorm internasional tersebut. Jadi kalau makan tuh saya bisa sedikit lebih murah lah dibandingkan mahasiswa yang lain. I see. Mungkin dengan uang 1,5 itu bisa udah cukup kok kalau untuk saya. Saya sebenarnya dikasih 3 juta untuk hidup, cuman karena saya part time, saya makannya gratis, emang dapat dari jatah part time tersebut. Jadi pengeluaran per bulan itu cost expensifnya nggak terlalu mahal. Wow, 1,5 juta doang, beneran Kak, real? Untuk Meh? Fajar. Iya saya Iya, Fajar. Kalau Jati berapa nih? Fajar. Jati berapa? Mungkin kalau untuk Fajar ini benchmarknya buat orang-orang nanti yang kira-kira mau part time juga. ya, oke. oh iya betul. Tapi kalau buat Jati bisa jadi benchmark buat orang-orang yang kayak ya biasalah studi biasa Iya, gitu. males lah ya. Gitu. Enggak malas sebenarnya. Oh, nggak malas. Studi ya Normalnya kayak mahasiswa. Normalnya mahasiswa. di sana. itu kira-kira ya 3,5 itu udah masih aman lah. Masih bisa hidup. 3,5 juta masih bisa hidup. Enak, Hidup hidup enak. enak atau hidup susah nih Kak? Hidup antara cukup dan enak dah di Iya, tengah-tengahnya. berarti hidup cukup dan enak ya. Hidup cukup dan enak. Ya, Tiga itu. setengah juta hidup Betul. cukup dan enak. Betul. Oke, berarti kalau misal dilebihin lagi tuh bisa hidup foya-foya banget Hidup ya. foya-foya. Bisa setiap hidup Oke. Kuala Lumpur. Berarti sebenarnya uang saku dan juga biaya hidup domnya itu kurang lebih sama ya sama di Jogja kalau misalnya exchange. Iya, mungkin lebih mahal di sana dikit. Cuman ya nggak terlalu jomplang banget. Iya. Tergantung ya sama orangnya Iya, ya. tergantung. Tadi Fajar aja buktinya malah Itu 1,5 murah. juta aja. Iya. Keren, luar biasa. Karena itu kebantu sama part time juga Iya. kan sebenarnya. Jadi sobat Beres jangan khawatir ya kalau misalnya exchange ke Malaysia itu nggak mahal kok, sama sekali nggak mahal. Tadi udah dijelasin sama teman-teman kita, jadi teman-teman nggak usah khawatir masalah biaya. Oh, terus untuk UKT nih Kak, UKT itu gimana deh? Bayar UKT-nya berapa di sana? Nah, untuk UKT ini kan bentuknya antara UI dan UKM ini kolaborasi kan. Kolaborasi. Antar dua universitas yang dimana kedua universitas itu bisa mengirimkan salah satu mau mengirimkan masing-masing mahasiswanya setiap semesternya untuk pertukaran, untuk Iya. exchange. Nah, jadi karena ini bentuknya kolaborasi, jadi kita tuh nol ya biayanya ya. Iya betul. Gratis. UKT-nya gratis? Gratis. Real? Real. Jadi kayak dapat beasiswa gitu ya? Iya. Ya, luar biasa. Wow, siapa nih yang nggak mau? Bayangin aja bisa kuliah gratis, kuliah di Malaysia lagi Sobat Winners. Ini buat backstreet dulu ya, takutnya nanti kalian salah paham. Jadi sistemnya itu kalian tetap bayar iya, UKT di betul. UI, cuman kuliahnya di Malaysia Betul. gitu. Oh, tetap bayar UKT di UI, tapi dapat fasilitas pembelajaran dan kampus di Malaysia gitu Betul, ya. Dengan UKT lokal UKT lokal dengan studi yang internasional. Wow, keren, luar biasa. Jadi bayar Oke. UKT-nya tuh nggak Keren double banget. gitu ya. Menarik Betul. banget nih, gimana Sobat Winners makin tertarik kan? Langsung aja ya kita kupas gimana sih kira-kira persiapan apa aja nih tips dari Kak Jati sama Kak Fajar buat Sobat Winners kalau mereka beneran tertarik pengen student exchange, apa sih yang pengen kalian sampaikan ke mereka? Jadi dulu. Pertimbangan ya kali ya. Ya. Mungkin buat saya ya itu yang tadi di Fajar pernah mention awal itu yang
pahami betul apa tujuan kalian ke buat ikut exchange ini. Iya. Kalau misalnya kalian mau jalan-jalan, mendingan nggak usah ikut exchange. Mending jalan-jalan aja. Mending jalan-jalan aja. Iya. Mungkin jalan-jalan itu bonus lah, 25%. Bonus. Lah. Karena di satu sisi juga, nanti kan yang aku bilang sebelumnya, tugas-tugas itu kebanyakan kelompok. Oke. Kalau kalian nggak ada, terus nanti yang ngerjain kelompoknya itu siapa? Yang ngerjain. Malah jadi beban buat kelompok lainnya. Jaga nama baik Indonesia lah intinya. Yes, keren banget. Terus juga, kalau untuk pertimbangan, mendingan nggak usah dipertimbangin. Langsung daftar. Langsung daftar. Iya. Karena percayalah itu worth it. Itu sangat worth it. Sangat worth it Sangat ya. worth it sekali. Oke. Ini sih dari aku. Iya, sudah terbuktikan ya. Sudah terbuktikan. Sudah ada testimoninya guys gitu kalau misalnya action di Malaysia itu sangat worth it gitu. Kalau dari Kak Fajar? Kalau dari saya sendiri, untuk kalian sebagai mahasiswa yang punya banyak waktu, punya banyak kesempatan, punya banyak opportunity, mungkin saran dari saya itu coba maksimalkan opportunity tersebut. Dan juga kalian itu butuh pengalaman untuk bekal di masa depan, butuh banyak ilmu gitu. Jadi ya dari program tersebut saya udah ngerasain emang worth it gitu kok. Ya kalian mau tahu itu worth it atau tidaknya kalian coba sendiri dulu. Biar tahu gimana rasanya gitu. Oke, luar biasa. Seneng banget bisa sharing-sharing nih sama Kak Jati sama Kak Fajar hari ini. Dapat banyak insight ya, dapat banyak cerita. Aku juga rasanya kayak udah ngerasain nih gimana suasana kuliah di Malaysia. Oke, terima kasih ya untuk Kak Fajar dan Kak Jati. Oke, kita sudah selesai sharing-sharing sama Kak Fajar dan Kak Jati tentang keseruan dan bagaimana tips and trick kuliah di Malaysia. Sobat Winners, jangan ragu lagi untuk mendapatkan pengalaman student exchange ya. Malaysia, terus spesifiknya di Universitas Kebangsaan Malaysia bisa menjadi opsi yang tepat. Oke, sekian episode obrolan prestasi kali ini. Saya Salimah pamit undur diri. Sampai jumpa.